Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa Basnas TV, gimana kabarnya? Kabar baik ya, alhamdulillah. Senang sekali perkenalkan saya Glenn Pradana yang akan memandu Basnas Microfinance Online Class pada kesempatan sore ini. Basnas Microfinance Class Online kali ini mengusung tema teknik foto produk optimalisasi penjualan online. Nah, akhir-akhir ini wabah COVID-19 yang masih terjadi pada sebagian besar wilayah Indonesia dan berpengaruh besar terhadap berbagai aktivitas masyarakat. Salah satunya adalah merubah cara berbelanja masyarakat yang semula offline, kini menjadi gemar berbelanja secara daring atau online. Berbicara soal penjualan online, tentu saja setiap pelaku usaha, khususnya UMKM, tentu harus dapat beradaptasi mengoptimalkan penjualannya, terlebih di saat-saat ini yang sulit bagi mereka untuk berjualan secara offline, apalagi keliling. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana para pelaku usaha, khususnya UMKM, agar tetap memiliki penjualan yang optimal, bagaimana memikat calon pembeli dengan tampilan produk yang menarik, bagaimana teknik fotografi produk yang menarik, khususnya tangan. Baik, pada kesempatan kali ini semuanya akan dibahas oleh narasumber yang telah bergabung bersama kita di sini. Beliau adalah Pak Berivan, yang sebelumnya beliau telah menyelesaikan studinya di Fakultas Teknik Universitas Indonesia beberapa tahun silam, dan kini telah mendirikan jasa fotojakarta.com dalam 5 tahun terakhir, yang telah sukses menangani lebih dari 4.000 proyek dengan lebih dari 1.000 klien dari berbagai industri seluruh biasa. Baik, langsung saja kita sambut Pak Berivan. Selamat sore Pak Beri, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Halo, selamat sore. Kabarnya baik, luar biasa. Thank you sudah diundang untuk event yang kali ini. Saya semangat banget nih, pengen sharing nih. Saya juga penonton juga semua excited ini untuk mendengarkan materi dari Bapak. Baik, pemateri sudah hadir bersama kita sekarang, dan nanti di sesi pertama pemateri akan memaparkan materinya, yang kemudian akan dilanjutkan di sesi kedua, yaitu akan ada sesi tanya jawab bersama pemirsa melalui kolom komentar yang tersedia ya. Nah, untuk itu saya persilahkan kepada Pak Beri untuk memaparkan materinya. Silakan Pak Beri. Oke, ya baik. Ini berarti saya sudah bisa mulai ya? Sudah bisa mulai Pak Beri, dipersilahkan. Yeah. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Glenn. Nah, jadi mungkin sebelum saya ke PowerPoint ya, ke presentasinya, jadi saya pengen ngasih sedikit arahan dulu buat teman-teman, bahwa sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir, fotografi itu untuk produk, untuk makanan, ataupun berbagai macam produknya teman-teman itu sebenarnya nggak sulit. Nah, jadi kebanyakan dari kita itu sebelum belajar fotografi itu udah kaget duluan. Kagetnya apa? Kagetnya kayak, aduh saya nggak punya peralatan yang mahal nih, saya nggak punya kamera yang bagus nih, terus saya nggak ngerti cara pakai lighting nih. Habis itu macam-macam alasannya yang menyebabkan kayak kita jadi nggak bisa, atau mungkin sebelum belajar apa-apa itu sudah ada mental blocknya dulu, bahwa nggak punya alat dan segala macam. Sebenarnya teman-teman, fotografi itu, skill itu adalah yang jauh-jauh lebih penting daripada hanya sekedar peralatan, teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan berbagai macam foto-foto yang hasilnya bagus banget, dan itu pakai peralatan sederhana banget, dan kemudian bahkan teman-teman bisa pakai dengan peralatan yang teman-teman punya. Dan kemudian foto yang saya jelaskan ini itu tidak terkait harus teman-teman shoot pakai kamera DSLR, karena banyak juga murid-murid saya yang berhasil foto yang keren itu juga hanya dengan menggunakan kamera handphone, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kayak berbagai macam alasan yang buat teman-teman nggak bisa foto yang bagus itu terbantahkan, karena kita bisa foto dengan handphone dan edit juga dengan handphone. Dan kemudian cahaya pun juga kalau nggak ada lampu itu bisa pakai lighting yang nanti saya akan jelaskan. Oke? Nah, teman-teman yang nanti ada pertanyaan berarti nanti via WhatsApp ya, nanti ya disampaikan di profile di akhir sesi. YouTube ya. Oke, baik. Yes, kalau gitu berarti saya mulai masuk ke materinya. Iya, sudah bisa. Pak Beri ya. Yes. Oke, teman-teman udah bisa lihat? Sudah kelihatan ya? Ya, PowerPoint-nya sudah bisa lihat ya?
Belum terlihat ya, sebentar. Mas Ben, udah bisa lihat PowerPoint-nya? Masih belum terlihat. Ya, Yes, oke. Nah, baik. Tema hari ini adalah food photography hacks. Kalau teman-teman bukan bisnisnya makanan, teman-teman nggak apa-apa, nggak perlu khawatir, ya kan? Ya kita bisa juga produk fotografi hacks, teman-teman, ya. Nah, jadi, nah di sini saya perkenalkan lagi, saya Berry, saya founder dari jasafotojakarta.com. Edukasi, saya tunjukkan edukasi bukan untuk menyombongkan teman-teman, tapi saya untuk ngasih tahu bahwa sebenarnya edukasi fotografi itu juga nggak, belajar fotografi itu nggak harus punya edukasi yang formal, teman-teman. Jadi saya juga bahkan mulai bisnis fotografi itu dari nggak ada basic fotografi sama sekali, karena saya belajar otodidak, dan kemudian saya juga dari jurusan industrial engineering, nggak nyambung sama sekali, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, karena ini tuh bisa diaplikasikan oleh siapa aja, gitu. Jadi jangan, nggak perlu khawatir. Dan kemudian so far kita dalam waktu 5 tahun kita udah handle kurang lebih dari 1.000 klien dan lebih dari 4.000 project, bermacam-macam. Klien kita nggak cuma ada di lokal di Indonesia aja, ya, atau mungkin kalau di Indonesia kalian kita ada ya dari perusahaan UKM, habis itu perusahaan multinasional, kemudian kementerian juga ada. Ya, kemudian kita juga pernah foto di Istana Negara juga. Nah, kemudian kalau misalnya untuk di luar negeri, beberapa klien kita itu ada yang pakai fotonya di China, Jepang, Korea, Singapura, Malaysia, dan kawan-kawan gitu. Ya. Nah, kemudian ini beberapa klien-klien kita, ya, mungkin beberapa teman-teman nggak asing kalau misalnya jalan-jalan ke mall, ya. Nah, ini beberapa hasil fotonya kita, tapi memang hasil foto yang ini ya kita hasilkan dengan menggunakan peralatan fotografi gitu, peralatan lighting. Tapi teman-teman sebenarnya nggak perlu khawatir. Dalam arti cahaya itu sebenarnya kalau kita ngerti karakternya, maka kita bisa dapatkan dari mana aja. Gitu. Ini kita photoshoot kenapa selalu pakai flash, ya karena memang kita photoshootnya itu di mana-mana, teman-teman. Itu permasalahannya. Kita kalau fotografer, kita photoshoot kemana aja, dan kita nggak bisa berharap bahwa setiap ruangan tempat kita foto itu sudah bagus, kondisi ruangannya, lightingnya sudah bagus. Makanya kita selalu bawa flash. Tapi buat teman-teman yang foto untuk bisnis sendiri, teman-teman itu bisa kondisikan satu area, misalnya area gudang, area garasi, area pojokan rumah, area kamar yang nggak kepake, ya berbagai macam, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa men-treat atau memperlakukan cahaya yang teman-teman punya di area masing-masing. Kalau nggak ada, maka baru nanti saya akan jelaskan lampu apa yang murah yang kemudian teman-teman bisa beli. Sehingga kalau misalnya buat teman-teman yang nggak punya lampu, nggak punya jendela, ya teman-teman bisa pakai lampu itu. Oke, nah jadi teman-teman nggak perlu khawatir kayak fotografi itu harus selalu pakai flash yang gede, yang berat, yang besar gitu kan. Itu karena kita mau mengkompensasi berbagai macam situasi yang tidak ideal waktu kita photoshoot gitu, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir gitu ya. Nah, oke, ini juga beberapa hasil fotonya kita. Ya, kita memang jasa foto itu banyak handle foto untuk food fotografi. Untuk teman-teman yang foto produk, yang produknya itu juga masih ukuran kecil, tekniknya kurang lebih mirip. Ukuran kecil itu semana ya kisaran misalnya sekitar kurang dari 1 meter. 1 meter, ya kurang dari 1 meter masih oke lah. Gitu. Kalau produk yang udah gede banget gitu teman-teman, nah itu mungkin tekniknya ada agak sedikit berbeda gitu ya. Nah, oke, ini juga beberapa. Oke, ya. Kemudian kita masuk ke pertama adalah lighting, teman-teman. Pencahayaan itu adalah kalau menurut saya itu yang paling penting di antara semua aspek dari fotografi, gitu ya. Kalau buat saya, kenapa? Karena cahaya inilah yang akan membuat bentuk dari objek yang kita shoot itu bagus atau enggak, gitu. Nah, jadi cahaya itu salah satu yang paling penting. Nah, sebenarnya kalau kita ngerti cahaya apapun itu bisa kita sulap menjadi bagus sehingga cocok untuk foto produk gitu. Cahaya itu sebenarnya dibilang bagus sama enggak itu tergantung dari barang apa yang kita foto. Nah, jadi kalau terms kita sekarang adalah foto untuk food fotografi atau produk fotografi, berarti kita ubah cahayanya sehingga cahayanya itu menjadi bagus untuk kita
photoshoot gitu. Photoshoot nanti baru nomor 2, mau pakai kamera profesional, mau pakai kamera handphone, mau pakai lensa apa, itu nomor 2. Yang penting pertama ada cahayanya dulu teman-teman. Kalau nggak ada cahayanya kita nggak jadi photoshoot ya teman-teman. Nah, oke, ya, sumber cahaya untuk foto produk ataupun untuk kalau kini kita bahas untuk foto produk dan foto makanan ya. Nah, jadi ini ada 2 arah cahaya ya yang teman-teman bisa coba. Kalau untuk yang pertama ini ada backlighting. Backlighting adalah kalau misalnya teman-teman berdiri di sini ada meja, kemudian di sini ada sumber cahaya. Ini kelihatannya flash tapi maksudnya ini adalah sumber cahaya teman-teman. Jadi sumber cahaya itu bisa apa aja, teman-teman bisa juga di sini ada jendela, gitu kan, itu bisa juga. Oke, nah jadi teman-teman foto di sini objeknya, di sini adalah jendelanya, gitu, atau sumber cahaya atau lampunya, gitu. Nah, kayak gini ini namanya adalah backlighting. Jadi apa namanya, objeknya di tengah-tengah, gitu ya. Nah, jadi backlighting ini nggak harus selalu lurus, bisa aja juga misalnya dibikin miring gitu kan. Jadi jendelanya misal di sebelah sini ya, dibikin miring. Nah, itu juga bisa. Itu juga termasuk variasi dari backlighting. Nggak harus mentok di belakang sini, bisa digeser di sebelah sini ya. Nah, lampunya dari sini ataupun dari sini juga backlighting, teman-teman. Nah, backlighting itu kalau untuk foto makanan lebih pas kalau menurut saya. Nah, jadi karena kalau backlighting inilah yang akan membuat tekstur daripada si makanannya itu terlihat lebih menggugah selera, gitu, teksturnya. Nah, saya akan coba bukakan Instagramnya Jasa Foto mungkin untuk saya kasih sampel hasil-hasil backlighting itu apa sih yang mau kita cari gitu kan, kenapa harus lampunya di belakang gitu ya. Kemudian foto yang bagus itu bentuknya kayak gimana, mungkin kita akan apa namanya, akan coba sama-sama. Oke. Nah, maksud saya untuk foto makanan yang menarik itu yang kita cari itu apa sih gitu. Nah, jadi misalnya gini teman-teman. Oke, ini kurang gitu jelas. Saya cari yang close up biar teman-teman bisa kelihatan lebih detail. Oke, saya cari yang ada highlightnya. Yes. Nah, teman-teman, ketika foto makanan, yang kita cari itu yang membuat makanan itu menjadi 3D atau 3 dimensi itu adalah teman-teman bisa lihat area yang putih ya, area putih ini, ya, area putih dari sedikit-sedikit putih dari makanan ini adalah namanya highlight teman-teman. Nah, highlight ini yang kita cari, highlight ini akan membuat tekstur dari makanan yang kita foto itu menjadi lebih keluar teman-teman. Gitu, ada highlightnya. Ini putih-putih yang kecil ini, mungkin kalau teman-teman nggak gitu kelihatan, teman-teman bisa zoom sedikit, ya, saya zoomin lagi. Nah, ini putih-putih, ya. Nah, ini adalah highlight teman-teman. Nah, highlight ini kita cari biar dia itu makanan kelihatan 3D. Pernah nggak teman-teman photoshoot, main foto aja, dan kemudian highlightnya nggak ada, sehingga dia itu gambarnya menjadi rata gitu. Kelihatannya nggak keluar gitu makanannya itu karena nggak ada highlightnya. Nah, ini contohnya ya, di belakang ini juga ada highlightnya, gitu kan. Jadi bentuknya itu kelihatan lebih jelas. Ada area yang jadi shadow-nya, ada area yang jadi highlightnya, gitu. Nah, ini yang kita cari dalam foto makanan, dan kemudian highlight ini itu didapat itu dari teman-teman pakai posisi yang agak backlighting. Jadi agak belakang. Nah, gimana cara melihat posisi cahaya kalau kita lihat foto, teman-teman lihat aja bayangannya di mana. Misal ini nih, kita lihat nih. Oh, ini bayangan di sini, berarti sumber cahayanya dari sebelah sini, teman-teman. Dari pojok kanan atas. Gitu. Oke, jadi ini pakai backlighting, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi di sini bisa juga di pojok kanan atas, pojok kiri atas itu juga sama, itu bisa backlighting, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang lebih mungkin buat teman-teman yang lebih general itu adalah kalau misalnya backlighting rasanya agak kurang oke, teman-teman bisa coba yang pakai side lighting atau lampu yang sebelah kanan atau sebelah kiri, gitu. Nah, bisa jadi teman-teman mencari ada ruangan di rumah, di kantor, itu yang ada jendelanya, dan kemudian kalau jendela ada banyak,
Nah, teman-teman bisa pilih, oh jendela rumah saya ada yang hadap utara, ada yang hadap timur, barat, selatan gitu kan, ada jendela semua gitu kan. Nah, saya rekomen jendela itu yang antara utara atau jendela selatan. Kenapa? Karena jendela utara atau jendela selatan itu tidak dimasuki oleh cahaya pagi atau sore. Gitu. Soalnya kalau misalnya anggapnya di sebelah kanan kita jendela ya, ini sebenarnya jendela. Nah, kalau misalnya dia hadap utara, kalau hadap utara itu kalau hadap misalnya hadap timur ya, di pagi hari cahaya matahari akan masuk kan. Nah, ketika cahaya matahari masuk, cahaya terik masuk langsung, itu pasti di dalam objek yang kita foto bayangan akan solid gitu. Bayangannya akan kayak bayangannya ya akan keras banget cahayanya gitu. Ya. Nah, kalau hadap utara atau selatan, kita tidak akan mengalami kondisi seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman cuma punya satu jendela, kemudian hadap timur atau barat bukan berarti kita nggak bisa foto, tetap bisa foto. Nanti saya akan jelaskan gimana cara kita memodifikasi cahaya yang sudah ada, sehingga dia itu tetap kelihatan bagus, teman-teman. Gitu. Jadi intinya adalah cahaya itu perlu kita modifikasi. Modifikasi ada dua, modifikasi arahnya sama modifikasi kuantitas dari cahayanya. Gitu. Oke. Nah, ini yang pertama kita jelaskan adalah arah dari cahayanya. Oke, arahnya bisa dari backlighting, bisa dari side lighting, gitu ya. Nah, buat teman-teman bisa coba dua-duanya. Oke, itu kemudian saya lanjut. Nah, ini adalah contoh setup yang teman-teman itu bisa aplikasikan di rumah kalau misalnya teman-teman punya jendela dan hasilnya juga bagus, teman-teman. Jadi ya teman-teman bisa lihat yang di sebelah kiri ya, ini hasilnya juga bagus dan kemudian dapat highlightnya juga kan. Nih, coba teman-teman lihat di sini, ini ada highlightnya juga. Highlight itu area yang terang mendekati putih ya kan. Nah, itu yang akan membuat tekstur. Jadi highlight itu jangan highlight sampai semuanya, tapi highlight semua juga nggak mungkin, teman-teman, karena objek itu kan ada bentuknya ya. Nah, jadi highlightnya pasti di area-area tertentu. Nah, highlight ini yang bikin makanan itu jadi lebih 3D, gitu, lebih 3 dimensi. Nah, highlightnya tetap dapet, gitu, ya. Nah, kemudian nah ini tetap bisa dapat, teman-teman, walaupun kita menggunakan cahaya. Nah, kalau saya bisa tebak, ini shootnya antara mungkin jam-jam sore gitu, jam-jam sore yang matahari langsung nggak masuk. Kalau matahari langsung masuk, bayangannya nggak selembut ini. Kalau matahari langsung masuk, teman-teman bisa bayangin ya, kalau kita kayak kena matahari langsung gitu kan, ya itu kan bayangannya akan lebih nyeplak banget kan dibentuknya kan. Nah, bayangan nyeplak itu nggak bagus, teman-teman, untuk foto produk gitu. Bayangan soft seperti ini yang bagus. Gitu. Bayangan soft itu mencerminkan bahwa cahayanya itu intensitasnya juga soft atau lembut. Ini intensitas dari cahayanya. Nah, itu yang kita butuhkan untuk foto makanan gitu. Lebih soft dia. Dan kemudian arahnya satu arah, sehingga kalau bayangan soft ya cahaya yang intensitasnya soft itu seperti ini hasilnya gitu. Nah, ini adalah contoh side lighting, teman-teman. Dan teman-teman ya untuk foto seperti ini, teman-teman bisa cari background-nya dan kemudian, untuk background nanti saya juga akan bahas, teman-teman nggak perlu khawatir, ya. Saya juga akan bahas soal ini. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya jendelanya itu ngadep ke timur gimana? Pagi-pagi saya nggak bisa foto dong. Bisa, teman-teman. Caranya gimana? Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa cahaya itu untuk foto, pertama arah ya, ini arah yang kita bahas. Kedua adalah kualitas dari cahaya ya. Kualitas dari cahaya itu bisa kita ubah, teman-teman. Caranya gimana? Nah, teman-teman bisa pakai yang namanya diffuser ya. Diffuser, teman-teman. Nah, ini dia pakai backlighting ya, fotonya dari sebelah sini ya. Dari sebelah sini, teman-teman. Nah, ini pakai teknik backlighting. Dan kemudian kalau misalnya cahayanya kenceng banget,
bayangannya itu keras banget gitu kan. Nah, kita bisa pakai yang namanya diffuser. Nanti saya akan kasih tahu diffusernya belinya di mana, harganya juga murah teman-teman. Dan bayangin teman-teman, untuk foto produk yang bagus, teman-teman cuma butuh diffuser, kemudian paling butuh beberapa aksesoris. Ya nanti saya akan kasih tahu ini background biasa nyarinya di mana yang biasa kita beli dengan harga yang lumayan terjangkau, ya. Nah, itu kita udah bisa photoshoot untuk foto sosial media teman-teman, sosial media ataupun untuk jual online. Teman-teman juga bisa pakai untuk misalnya jualan via WhatsApp teman-teman, ya. Via WhatsApp teman-teman bisa masukin hasil-hasil foto yang bagus. Misalnya ada grup WhatsApp, misalnya grup WhatsApp dengan siapa gitu kan, ada komunitas tertentu, teman-teman juga bisa jualan di situ. Nah, foto yang bagus itu udah pasti akan meningkatkan click-through rate-nya. Click-through rate itu apa? Ketika orang lihat promosinya kita, orang akan berusaha untuk ngeklik gitu. Nah, foto yang bagus itu akan meningkatkan persentase orang ngeklik, ngelihat informasi lebih lanjut gitu. Itu adalah di permainan digital marketing, ya, itu penting banget teman-teman. Makanya di sini ya kita akan bahas lebih detail soal ini, ya. Oke. Nah ini juga contoh setting teman-teman yang bisa teman-teman lakukan, ya. Oke. Nah, kalau misalnya cahayanya itu sudah soft nih, tapi sebelah kirinya itu gelap gitu. Misal kita foto dari sebelah sini, ya. Nah, mau saya bisa kelihatan ya teman-teman. Nah, kita foto di sebelah sini. Nah, itu ada cahaya dari sebelah kiri berarti, ya kan? Ini pakai side lighting. Nah, cuma kalau sebelah kanannya gelap gimana gitu. Nah, teman-teman boleh beli infraboard namanya. Infraboard boleh, styrofoam juga boleh, ya. Infraboard infraboard boleh, styrofoam juga boleh, ya. Yang penting pokoknya ya sesuatu yang bentuknya kayak papan dan kemudian putih. Bahannya apa aja terserah, yang penting warna putih, teman-teman. Gitu. Ya, boleh. Teman-teman punya papan terus dibalutin kain putih juga boleh, teman-teman, gitu ya. Jadi bisa. Oke. Nah, ditaruh di sini untuk memantulkan. Jadi warna putih itu memantulkan, warna hitam tuh menyerap cahaya. Jadi kalau misalnya kita bahasa sebelah kiri dari makanan, sebelah kanan dari makanannya itu ternyata agak gelap, kita boleh pantulkan ini, gitu, ya. Nah, sehingga bayangannya sedikit lebih lembut, gitu. Oke. Nah, itu kira-kira sedikit penjelasan soal setting yang teman-teman bisa praktekin di rumah, teman-teman, ya. Nah, ini memungkinkan banget sih teman-teman untuk dipraktekin. Dan kemudian teman-teman kalau misalnya sudah dapat spot yang bagus, ya teman-teman sebenarnya ruangan itu udahlah pojokan rumah ini dikorbankan aja untuk taruh settingan seperti ini, ya kan. Jadi kapanpun teman-teman mau shoot, itu teman-teman tinggal taruh produknya, tinggal taruh makanan yang mau di shoot, tinggal taruh berbagai macam objek yang teman-teman mau shoot, kemudian tinggal di shoot aja gitu. Jadi settingannya nggak usah dibongkar pasang setiap harinya gitu, teman-teman. Gitu. Nah, dengan setting begini aja dan dibiarin begini aja, ya teman-teman udah punya kebebasan. Kapanpun teman-teman mau jualan, tinggal foto aja. Gitu. Ya, jadi itu udah enak banget, teman-teman. Nah, kemudian ini contohnya ya, ini pakai jendela yang hadap ke utara gitu. Nah, ini cuma pakai meja biasa dan kemudian ini ada pakai kayak jenis kertas, ya. Nah, kemudian kalau misalnya cahayanya bayangannya terlalu hitam banget gitu kan, dirasa kurang oke, nah kita bisa pantulin pakai board warna putih di sebelah kanannya gitu. Oke. Nah, itu kira-kira contoh simulasi cara settingnya, teman-teman. Oke. Nah, yang itu tadi arah, yang kedua adalah kelembutan dari cahaya atau kualitas dari cahaya yang tadi saya ada jelaskan sedikit, ya. Nah, ini saya akan jelaskan lebih detail sedikit. Nah, jadi gini teman-teman, ada dua tipe cahaya, ya. Kalau misalnya kita anggap aja di kehidupan kita sehari-hari, ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat kayak jam 12 siang gitu kan, matahari terik, dan kemudian kita taruh satu objek tomat gitu ya, atau produknya teman-teman gitu kan. Nah, biasa bayangannya gimana? Nah, bayangannya akan kayak gini nih bentuknya, ya. Jadi bayangannya akan solid banget, ya, akan nyeplak banget. Nah, ini kita tidak mengharapkan cahaya seperti ini yang dipakai untuk photoshoot produk.
gitu. Mungkin ada style yang menggunakan teknik seperti ini, sengaja gitu, ada. Tapi itu butuh teknik tertentu, teman-teman. Nah, cuma maksud saya untuk teman-teman yang baru start photoshoot, nah teman-teman lebih baik teman-teman latihan dengan menggunakan cahaya yang soft terlebih dahulu. Karena cahaya yang soft ini itu tidak menggunakan terlalu banyak lampu. Jadi sumber cahaya satu aja udah cukup, gitu. Nah, coba kita balik ke sini ya. Ini ada matahari dan kemudian ini adalah objeknya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kalau misalnya di siang-siang bolong ya kayak gini ya bentuknya, dan ini kita nggak oke. Nah, kemudian bayangkan kalau misalnya teman-teman pernah ngerasa nggak sih kalau misalnya tiba-tiba mendung, habis itu bayangannya jadi buyar gitu, jadi lebih soft. Nah, bayangan seperti ini yang kita cari untuk photoshoot makanan. Teman-teman boleh lihat lagi. Nah, coba lihat bayangannya nih. Nah, lebih soft kan? Gitu. Nah, lebih soft bayangannya. Bayangan tetap perlu ada ya. Saya nggak bilang bayangan tidak perlu ada di dalam foto makanan. Bayangan tetap perlu ada karena bayangan itu akan menciptakan penekanan dari objeknya. Jadi highlight dan shadow itu penting untuk menciptakan penekanan daripada objeknya. Gitu. Ya, coba teman-teman lihat lagi kembali di sini. Nah, ini shadownya nih. Jadi dia agak soft gitu. Dia nggak nyeplak. Nah, ini yang kita cari, ini yang kita anggap sebagai cahaya berkualitas untuk foto produk ataupun foto makanan itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi kalau misal ada awan yang ukurannya besar banget, dan kemudian awan tuh dibandingkan sama tomatnya, itu ukurannya relatif udah pasti jauh lebih luas si awannya gitu kan. Jadi makanya ininya jadi lebih lembut. Nah, coba teman-teman bayangkan kalau kayak gini kondisinya. Sumber cahayanya kan matahari. Nah, sumber cahayanya karena matahari jauh, itu kan matahari jadi kecil ya di kita ya. Nah, jadi kalau kita bisa ukur kayak sumber cahayanya kecil, objeknya gede, gitu ya. Nah, kalau sumber cahaya kecil, karena dia jauh, jadi di kitanya kecil matahari. Kalau sumber cahayanya kecil, maka bayangannya akan kayak gini. Kalau sumber cahayanya gede, maka bayangan akan buyar. Kenapa bisa gede? Karena setelah terkena awan, maka sumber cahaya kita itu bukan lagi matahari, tapi awan. Kalau misalnya dari sisi kita food fotografi ya, gitu. Awan itu membantu menyebarkan cahaya sehingga dia itu lebih lembut. Karena ketika terkena awan, cahayanya akan tersebar arahnya yang ininya tadinya lurus-lurus, jadi sehingga ininya jadi karena cahayanya direct lurus banget, jadi makanya bayangan jadi solid. Tapi kalau kena awan, karena awannya mantulinya bisa buyar kemana-mana. Nah, jadi bisa aja ya ada yang masuk ke daerah tengah, mantulin ke tengah gitu kan. Jadi akibatnya ya karena memang cahaya datang dari mana-mana, makanya dia jadi buyar gitu. Oke, nah kemudian gimana caranya kita pada saat photoshoot, aplikasinya nanti gimana? Oke, gimana kita aplikasinya pada saat photoshoot? Oke, nah awannya kita harus menciptakan awan ya. Kalau kita ada sumber cahaya matahari, kita harus bikin awannya sehingga dia itu menjadi lebih soft, gitu. Oke, nah awannya itu apa? Inilah yang saya jelaskan tadi, gitu. Jadi kita kasih awannya sehingga dia itu jadi lebih lembut cahayanya, gitu. Nah ini teman-teman bisa cari juga di Shopee atau Tokopedia. Itu namanya adalah 5-in-1 oval reflektor. Nah, saya sih sarankan itu 90 cm kali 120 cm. Itu agak gede memang. Kalau misalnya teman-teman foto di bidang yang luas, itu boleh dipakai karena lumayan oke. Cuma kalau teman-teman jendelanya juga nggak gede-gede amat, jendelanya kecil ya, teman-teman boleh beli yang ukuran lebih kecil juga nggak apa-apa. Oke, di dalam sana ini kenapa 5-in-1? 5-in-1 ini sudah dirancang biar dia itu ada sarungnya. Sarungnya itu bolak-balik. Nah, jadi warnanya ada yang silver, ada yang gold, ada yang putih solid, dan ada yang warna hitam. Jadi sebenarnya ini juga bisa dipakai untuk mantulin karena dia ada warna putih kan tadi kan. Jadi board itu bisa bisa dialihfungsikan sebagai board yang tadi yang kita jelaskan tadi. Jadi dia memang fungsinya sudah 5-in-1. Tapi yang kita pakai cuma satu. Ini di dalamnya itu ada yang transparan dia. Nah, transparan ini yang kita pakai untuk menyebarkan cahaya menggantikan fungsi awan. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat, nah ini dia barangnya teman-teman. Ya.
Nah, jadi kalau kita taruh di sini, maka sumber cahayanya kita anggap bukan lagi matahari. Oke, sumber cahayanya adalah ini, gitu. Nah, ketika sumber cahayanya besar, objeknya kecil, maka dia itu akan jadi soft, baik bayangannya akan lebih soft. Kenapa? Karena ini memancarkan bayangannya, memancarkan bikin cahayanya lebih mencar gitu, mencar kemana-mana. Jadi akibatnya dengan cahaya yang mencar kemana-mana, maka dia akan lebih bayangannya akan lebih soft gitu. Oke, nah ini bayangannya lembut kan teman-teman, nggak sekeras kalau kayak di siang bolong kan, gitu. Tapi karena dia itu ini tidak terkena cahaya matahari langsung, gitu. Kalau tidak terkena cahaya matahari langsung, dia hadap ke utara, ya kan? Nah, mungkin bayangannya akan lebih soft, gitu. Tapi kalau hadap ke timur atau ke barat, teman-teman boleh juga pakai yang tadi, gitu. Ini misalnya, ya. Nah, oke. Dan kemudian ini buat teman-teman, ini catatan yang penting teman-teman, bahwa, oke, coba kita simpulkan sedikit. Food position close to diffuse light. Nah, kalau misalnya posisi dari makanan itu dekat dengan sumber cahaya yang sudah kita pencarkan, maksudnya diffuse light ini adalah cahaya yang sudah dipencarkan, ya. Kalau sumber cahaya ini kan jadi sumber cahaya yang baru ya. Nah, ketika kita deketin ke makanannya, ketika makanan kita deketin ke sini, maka dia akan semakin soft. Oke. Nah, kalau misalnya ini satu meja ini kita jauhin daripada si ininya, jadi karena ini sumber cahayanya di sebelah kanan ya, berarti mejanya kalau kita geser ke kiri gitu kan, menjauh, maka dia itu akan lebih hard cahayanya, akan lebih hard, jadi akibatnya bayangannya akan semakin solid gitu. Oke, jadi teman-teman itu bisa ngatur dengan jarak antara ini dengan sumber cahayanya. Yang kita cari itu adalah yang lebih soft sih teman-teman, tapi bukan berarti soft banget ya. Ya kita tetap butuh bayangan juga. Nah, di sini teman-teman makanya ketika ngelihat gambar, teman-teman bisa lihat, oh ini segini nih bayangannya. Saya mau nyontek gambar ini, misalnya bayangannya segini. Oh berarti saya jaraknya itu saya harus mainin jarak antara sumber cahaya sama tempat foto saya harus mainin jaraknya biar bayangannya lebih sesuai dengan apa yang saya mau contek nih fotonya. Bisa teman-teman pengen nyontek foto ini gitu, teman-teman bisa lihat kira-kira jaraknya mau digeser semana sehingga bisa kita hasilkan foto yang kayak gini juga gitu ya. Nah, oke. Kemudian teman-teman, oke sebentar ya. Oke, nah kemudian teman-teman, hal lain yang harus diperhatikan itu adalah kalau kita foto pakai cahaya natural seperti ini, itu apakah ada cahaya lain di ruangan kita yang akan mempengaruhi gambarnya kita. Nah, kalau ini sengaja nih lampunya dimatiin kan, nah jadi sumbernya cuma satu. Nah coba bayangkan teman-teman di ruangan yang ini, itu kalau kita nyalain lampu deh coba. Nah kita akan nyalain lampu, udah beda teman-teman, bayangannya bisa jadi hilang ya. Dan kemudian malah jangan-jangan ada bayangan lagi di sebelah sini karena ada lampu di sebelah kiri gitu ya. Ada lampu sebelah kiri, akibatnya bayangannya jadi dua gitu, satu kiri satu kanan gitu kan. Nah itu yang kita hindarin teman-teman. Jadi makanya kalau bisa matiin semua sumber cahaya lain. Oke, kalau misalnya kita pakai kayak gini, menurut kita sebelah kirinya gelap, ya kan, bayangan terlalu solid, terlalu gelap, pasang satu board warna putih di sebelah kiri sini. Gambarnya pasti akan jauh lebih bagus juga, gitu. Bisa berubah, gitu teman-teman. Jadi fotografi produk atau food itu bagaimana caranya kita men-treat atau memperlakukan cahaya itu sendiri gitu. Bagaimana caranya kita memperlakukan cahaya, meningkatkan kualitas cahaya dengan semua sumber daya yang kita punya. Jadi bayangkan teman-teman dengan ini sama dengan satu papan warna putih aja kita udah bisa melakukan fotografi. Gitu ya. Nah, dan hasilnya bagus-bagus lagi.
Nah, ini saya kasih contoh ya teman-teman, kita di Jasa Foto Jakarta, teman-teman boleh follow di IG kita juga. Belakangan kita lagi sering live dengan beberapa fotografer, ya. Nah, ini kemarin kita sempat live dengan salah satu fotografer ini dari Rusia, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman nggak bisa baca tulisannya gitu kan ya. Nah, teman-teman, ini semuanya di-shoot dengan menggunakan natural light, cahaya jendela. Ya, nggak pakai lampu teman-teman, gitu, sama sekali nggak pakai lampu, dan bisa teman-teman, ya. Kalau ini memang dia foto pakai kamera DSLR, tapi teman-teman nggak perlu khawatir, kalau foto pakai handphone tuh juga bisa, teman-teman. Jadi sebenarnya sama aja. Kemudian kalau foto pakai handphone settingnya gimana segala macam, teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman udah setting yang benar di lightingnya, teman-teman, posisi lightingnya sudah benar, ya. Posisi lighting kita sudah benar, pencahayaan sudah benar, foto pakai handphone itu juga kurang lebih udah bagus juga. Apalagi kalau kita foto flat lay dari atas gini. Foto dari atas pakai handphone tuh bagusnya foto dari atas. Foto 45 bisa, cuma nggak selalu. Cuma memungkinkan juga. Jadi bukan berarti kita nggak bisa foto pakai handphone. Nah, ini foto, contoh-contoh foto dengan cahaya natural. Oke, nah ini semua cahaya natural, teman-teman. Ya. Nah, ini saya juga kemarin waktu live bareng gitu kan, diperlihatkan juga studionya. Simple banget teman-teman, bukan studio itu mas, spot foto juga sama kayak yang kita lihat di sini. Persis kayak gini spotnya dia, gitu. Nah, jadi dia udah mengenali satu spot di rumahnya dia yang udah bagus sehingga tiap kali photoshoot udah di situ aja, gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa temukan juga spot foto di rumahnya teman-teman yang bisa. Nah, tapi nanti teman-teman, buat teman-teman yang nggak punya jendela, kita akan bahas selanjutnya. Oke, saya lanjut ya. Kalau teman-teman yang punya pertanyaan, silakan masukkan ke WhatsApp, nanti dikompil jadi satu, di akhir sesi kita akan tanya jawab. Nah, oke, ini kita bicara soal kelembutan dari cahaya ya. Nah, kelembutan dari cahaya ini kita sarankan, seperti tadi saya sarankan, itu adalah yang menghadap ke utara atau ke selatan. Jadi, kalau timur kan kena cahaya pagi, dia akan keras banget karena cahayanya langsung dari matahari masuk. Atau mungkin kalau dari barat juga sore hari langsung masuk gitu. Jadi cahayanya nggak stabil banget kalau utara sama selatan. Kalau barat sama timur tuh nggak stabil, terang gelap tergantung jam, ya kan? Kalau misalnya utara sama selatan itu lebih stabil. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak perlu khawatir, kalau kita pakai yang tadi, yang diffuser, ya diffuser tadi itu sudah aman. Mau jendela mana aja oke, teman-teman. Ya, oke, kita akan masuk ke tipe pencahayaan. Ya, nah. Terus kalau misalnya saya nggak punya jendela gimana ini ya? Nah, jadi teman-teman boleh juga teman-teman pakai kayak gini teman-teman. Nah, ini adalah continuous lighting. Oke. Nah, continuous lighting itu maksudnya itu adalah jangan dengar bahasanya ngeribet ya, continuous lighting. Wah, apa ini peralatan kayaknya profesional banget teman-teman ya. Enggak teman-teman, ini mah murah banget harganya. Ngelihat di Shopee ada yang 250.000, ada 300.000. Bayangkan teman-teman kalau misalnya teman-teman mungkin ya 203 ya sekitar 300.000 lah. Nah, sekali teman-teman beli, teman-teman manfaatkan dan kemudian teman-teman bisa photoshoot untuk jualan. Dan kemudian setting seperti ini udah di set sekali, taruh di pojok rumah, nggak usah dibongkar-bongkar lagi, itu sudah nyaman banget teman-teman kalau mau photoshoot, gitu ya. Nah, jadi cahayanya kita mainkan dengan menggunakan ini lampu bohlam biasa ya teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa beli di toko elektronik terdekat atau supermarket terdekat, atau teman-teman oh ya lagi social distancing ya, jangan pergi-pergi, beli online aja ya, bisa beli di mana aja. Nah, paling sebut merek nggak apa-apa ya. Jadi kalau sekarang saya tertarik belinya waktu itu di Ace Hardware. Kenapa? Karena Ace Hardware tuh ada model lampu yang dia itu bukan kaca. Jadi dia itu udah diganti sama plastik. Nah, jadi nggak gampang pecah. Nah, itu cuma menariknya buat saya aja, karena kalau misalnya saya kadang-kadang pakai barang ya kan, kadang-kadang ya pasang sana pasang sini, kalau saya bongkar pasang gitu kan. Kalau teman-teman udah nggak bongkar pasang lagi, teman-teman boleh beli lampu apa aja.
gitu, nggak masalah. Kalau saya kemarin beli DS hardware itu ternyata sudah ada lampu bolam itu yang dia itu dari plastik ujungnya, jadi nggak bakal pecah, aman gitu ya, lebih awet lagi teman-teman. Nah, kemudian lampunya beli yang mana? Yang putih teman-teman, jangan beli yang kuning atau yang warm white gitu, yang putih benar-benar putih gitu ya. Nah, oke, nah ini kalau Tokopedia searchingnya apa? Oke, sebentar ya. Saya coba bantu teman-teman untuk searchingin dulu. Oke, ini saya coba liatin sebentar ya. Saya coba liatin sebentar. Oke. Sebentar ya, saya coba liatin. Nah, teman-teman bisa ketik, sebentar ya, slide. Oke, saya akan nyalakan lagi screencast-nya. Oh, dari tadi berarti nyala ya? Oke, ya. Berarti, nah teman-teman bisa ketik continue slide ya. Tulisannya continue slide ya, teman-teman. Nah, teman-teman itu bisa, ini ada yang mahal-mahal juga, teman-teman nggak perlu beli yang mahal, teman-teman. Jadi cari aja yang murah, ada juga kok. Yang ini ada yang 200, ada yang 500.000 dapat 2 ya. Gitu. Nah, jadi ada juga nih, ini yang dapat 2 nih. Gitu. Nah, itu ada di Shopee, ada di Tokopedia, teman-teman bisa delivery dari lokasi terdekatnya teman-teman gitu ya. Nah, itu kalau misalnya pakai yang kayak gini. Ya. Nah, kalau saya boleh saranin, itu saya sih sukanya itu beli yang dalamnya slotnya ada 4. Nah, kenapa kok 4? Karena kadang-kadang mungkin ya saya lebih punya keamanan aja kalau misalnya cahayanya mau ditambah, itu tinggal tambahin lampu gitu. Ya, jadi saya suka lebih lebih gede ya gitu ini slotnya, jadi biar bisa masukin lampu lebih banyak. Tapi pakai 1 juga oke. Cuma kadang-kadang mungkin kalau lampunya kurang terang, kita bisa pakai lebih banyak juga bisa gitu. Nah, kemudian oke. Nah, ini untuk kalau misalnya teman-teman itu pakai lampu, buat teman-teman yang nggak punya jendela ya, bisa pakai lampu gitu. Nah, oke. Nah, kemudian teman-teman kalau mau cara curangnya gimana gitu kan, saya mau langsung jadi Pak gitu, gimana caranya, cara curangnya gitu ya, langsung jadi. Mungkin teman-teman gini teman-teman, buat teman-teman yang biasa baking di rumah, jualan produk itu dari rumah, ya kan? Nah, teman-teman yang perlu teman-teman lakukan itu hanya cukup untuk mencari spot foto di rumahnya teman-teman atau di kantornya teman-teman. Cara nyarinya gimana? Kalau misal teman-teman nggak ngerti, udah nyoba gitu kan, ya atau mungkin teman-teman malas mau nyoba gitu. Nah, carilah teman-teman siapapun yang memang punya pengalaman dalam food photography, siapapun, temen ke atau apa ke, atau teman-teman pernah ada yang hire food blogger dan segala macam gitu kan. Nah, minta bantuan untuk mencari kira-kira spot foto di rumah saya itu bagusnya yang mana ya, di kantor saya yang mana ya gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa meminta bantuan. Nah, yang teman-teman perlu lakukan adalah ketika sudah ketemu spotnya dan kemudian juga sebenarnya ya kalau misalnya teman-teman sudah pelajarin ya posisi-posisinya, sebenarnya ya teman-teman udah pasti tahu mau fotonya di mana sih gitu kan. Cuma kalau misalnya ini ya mungkin bisa cari bantuan gitu. Nah,
Jadi teman-teman tinggal repeat photoshootnya di lokasi yang sama, di situ-situ aja. Jadi nanti backgroundnya aja digonta-ganti gitu, backgroundnya, ya. Nah, kemudian ini ada salah satu contoh gitu kan, saya pernah bertemu dengan Chef Adrian. Chef Adrian ini juga inspiring banget Instagramnya, makanannya kelihatannya bagus banget gitu-gitu. Nah, itu teman-teman, Chef Adrian tuh foto pakai handphone, teman-teman. Ya, ini fotonya pakai handphone nih, hasilnya bagus banget gitu. Nah, dia sudah tahu spot cahayanya di rumahnya dia itu di arah mana, di mana cahayanya yang dia biasa foto. Udah tiap hari photoshoot di situ aja gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ini foto pakai handphone dan hasilnya udah bagus banget, ya. Kalau yang continuous light itu adalah, kalau saya bilang continuous light itu yang ini ya. Continuous light itu cahaya yang berkesinambungan gitu, yang pakai lampu neon. Nah, itu saya bilang continuous light, cahaya pakai lampu neon gini, yang pakai peralatan kayak gini. Nah, ini sebenarnya teman-teman, ini yang apa? Yang satu kain warna putih ini apa? Ini sebenarnya sama aja kayak diffuser yang tadi, gitu. Diffuser yang tadi loh, ini. Nah, ini sebenarnya sama aja, gitu. Cuma jadi cahayanya itu dari sumbernya segini, ya kan? Sumber ini itu dilebarkan dengan menggunakan, disebar dengan menggunakan kain putih ini. Jadi dia cahayanya lebih nyebar gitu, lebih soft, lebih lembut cahayanya gitu. Jadi sebenarnya fotografi kalau kita telaah ya sebenarnya simpel aja sih, memang ada sumber cahaya, habis itu dimodifikasi dengan satu kain putih gitu kan. Nah, dia cahaya makin sebar, habis itu dipantulin pakai satu board putih, ya itu juga udah bisa dibilang kita food fotografi gitu. Oke. Nah, kemudian ini kita pakai continuous light, lampu neon, ya. Ini kita pakai lampu neon juga. Waktu itu kita photoshoot. Cuma memang kita foto pakai kamera DSLR. Cuma kamera DSLR kita pakai ini juga nggak mahal-mahal banget, teman-teman. Kamera simple banget. Dan tetap kita bisa photoshoot yang bagus kok. Gitu. Terus kemarin saya juga waktu itu sempat live sama, ya ini juga kameranya juga pakainya ya nggak yang mahal-mahal banget. Kalau yang continuous light itu ada juga, waktu itu saya ketemu sama siapa ya namanya, saya lupa. My Kitchen Rose. Satu lagi, oh ini apa namanya tuh, Romy London. Ini baru semalam kita live bareng sama fotografer dari London. Nah, jadi ini semua itu hasil photoshoot ini itu semuanya itu pakai ini teman-teman, ya pakai ini, cuma satu lagi pakainya 300.000 teman-teman. Ya, ini semuanya itu saya makanya saya seneng ngobrol, ketemu dengan orang baru gitu kan. Ternyata mereka menginspirasi sekali. Kita, menurut saya, sesuatu yang hasilnya bagus itu prosesnya nggak boleh susah gitu ya. Prosesnya harus gampang, itu baru namanya canggih gitu. Canggih itu nggak boleh sesuatu yang ribet kalau menurut saya. Canggih, saya bilang sesuatu canggih itu kalau misalnya dia itu simple. Nah, ini semua settingnya pakai satu lampu aja. Udah itu aja. Dan kemudian ini disetting di dapur, taruh di lantai teman-teman. Nah, ini bahkan apa namanya, ini masih lebih mendingan ya, ini taruh di meja kecil gitu kan. Nah, ini semuanya taruhnya di lantai teman-teman. Teman-teman mau lihat nggak apa namanya proses photoshootnya? Ini Romy London nih, ada juga apa namanya YouTube channelnya. Nah, teman-teman buka aja YouTube channelnya gitu. Nah, ini juga photoshoot di lantai bahkan. Dan kemudian bisa aja mendapatkan hasil yang bagus gitu. Ini saya berikan contoh beberapa yang saya temukan gitu. Kalau memang di jasa foto sendiri kita memang semuanya menggunakan flash, ya, flashlight gitu. Karena kita photoshoot bisa di mana aja, ya. Kita photoshootnya bisa di ruangan VIP, ya, ruangan restoran. Kadang juga pernah juga photoshoot di gudang gitu kan. Sumber cahaya nggak ada, ya kita bikin sendiri pakai flash gitu, ya. Nah, ini bahkan, nah ini teman-teman bisa juga lihat gitu, ya. Ini saya tidak sedang mempromosikan apapun, teman-teman. Ini karena biar saya lebih mudah menjelaskannya buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa ternyata photoshootnya itu mudah gitu. Nah, bahkan yang Romy London ini dia photoshootnya itu dengan menggunakan kamera, bahkan waktu itu masih pakai kamera ini loh teman-teman, pakai kamera digital yang lensanya nggak bisa dicopot itu loh. Nah, hasilnya tetap bisa bagus gitu. Jadi apa namanya, kalau dibilang kita nggak bisa photoshoot bagus tanpa peralatan yang bagus, menurut saya
kamera handphone kita pun sekarang sudah bagus, kita aja yang nggak nyadar gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi dengan props, setting and styling teman-teman. Ya, saya sudah dijelasin nih soal lighting, soal pencahayaan, kemudian bisa pakai natural light, bisa pakai softbox gitu kan, dan kemudian softbox maksudnya bisa pakai lampu neon yang tadi kita bahas, continuous light gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, loh fotonya bagus-bagus. Iya, soalnya karena properti fotonya bagus, backgroundnya bagus, habis itu ada tatakan kayu yang bagus, mangkok kayu bagus, saya mau nyarinya di mana nih gitu. Foto saya, ya iya fotonya semua bagus-bagus dari tadi nih, ya iya properti fotonya bagus teman-teman. Nah, gini teman-teman, sekarang saya pengen nanya deh teman-teman, di Tokopedia kalau kita beli mangkok harganya berapa? Ya, ini toples kecil, ya teman-teman, toples sele yang kecil juga bisa dipakai. Kemudian ini juga ini apa? Oke, kita coba lihat, nggak punya props yang bagus gitu kan? Nah, yang ini gitu. Nah, teman-teman coba hitung deh, yang di sini nih barang-barangnya harganya berapa sih? Gitu ya. Ini satu kayak ini cup kecil gitu, harganya berapa? Tokopedia ada juga, paling berapa puluh ribu, berapa belas ribu gitu, ada gitu. Ini cari toples bekas juga bisa gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, foto food, foto produk itu nggak perlu khawatir lah, kita bisa sebenarnya dengan era sekarang kita nyari props foto sih sebenarnya udah mudah. Nah, paling pertanyaannya adalah props mana yang benar kalau mau ditaruh. Nah, itu pertanyaannya gitu. Jadi bukan nyari props di mana. Kalau nyari props di mana itu gampang. Di mana aja ada gitu kan. Tapi apa yang ditaruh gitu kan pertanyaan selanjutnya. Kalau kita itu photoshoot itu kita selalu buat kita jasa foto kita selalu planning warna. Jadi kita nggak taruh warna yang terlalu bervariasi di dalam satu frame. Satu frame itu maksudnya satu gambar. Nah, jadi di sini misalnya ya apa namanya, coba saya lihat ya di. Oke. Nah, coba kita lihat. Ya, misalnya ini kita foto, ya teman-teman tahu ya, ini foto untuk siapa ya. Nah, jadi misalnya gini, kita sudah tahu bahwa keju mozzarella itu kuning, kemudian tempatnya kuning, mie-nya kuning, kemudian ayamnya juga kuning. Kalau kita taruh di background yang kayu juga, yang warna kuning, ya akan susah untuk terlihat lebih jelas sih makanannya. Makanya kita pakai background yang abu-abu gitu. Dan kemudian kita juga menggunakan properti foto itu yang juga warna abu-abu. Coba lihat teman-teman, ini tatakannya juga abu-abu, ini juga abu-abu, background kayunya dicat abu-abu gitu kan. Cat harganya murah teman-teman, kayu juga banyak jual di Tokopedia ya teman-teman. Kalau mau DIY bikin sendiri ya cat aja sendiri juga bisa gitu kan. Paling untuk keluarin tekstur kayunya teman-teman bisa amplas dikit gitu. Nah, tapi nanti kalau teman-teman nggak mau bikin sendiri, ada juga tempat beli di Instagram juga banyak. Nanti saya akan tunjukkan beberapa. Nah, jadi ini sengaja nih, ini taruhnya apa? Taruhnya warnanya abu-abu, ya kan? Terus taruhnya props yang lain warnanya bening, gitu. Ya, warna bening. Jadi sesuatu yang transparan, gitu ya. Jadi kelihatan isi belakangnya. Kemudian ini juga, apa namanya tuh, satu tempat yang dari aluminium ini juga bening, juga warna abu-abu, gitu. Jadi kita nge-planning warnanya sehingga makanan yang kita foto itu terlihat jauh lebih mudah untuk dia itu stand out. Stand out tuh maksudnya kayak lebih mencolok gitu warnanya gitu. Nah, gitu kira-kira teman-teman. Ya, nah coba lihat teman-teman ini. Nah ini kita foto juga untuk kopi kulo gitu ya. Nah coba teman-teman lihat deh. Ini warnanya ada merah gitu kan keluar kan. Nah jadi properti yang kita pakai itu pun juga kita tunjukkan yang abu-abu juga. Ini warna abu-abu ya. Jadi biar dia itu justru warnanya orang akan mudah untuk mengenali produknya. Bayangkan kalau backgroundnya warna-warni dan macam-macam, orang akan susah untuk mengenali produknya teman-teman. Harus dilihat gede baru tahu gitu. Tapi kalau dilihat dari kecil dia nggak tahu. Kalau gambar kecil ini ya belum tentu langsung tahu bahwa produknya gimana sih gitu. Ya, kalau foto itu produknya harus lebih menonjol daripada backgroundnya. Oke, nah kayak gitu kira-kira untuk penempatan itu tips ya untuk penempatan background gitu. Nah,
property setting and styling. Dan kemudian yang lain lagi, apalagi sih tips untuk ini cari properti foto gitu ya, untuk penempatan properti foto bagusnya apa. Nah teman-teman, salah satu yang paling penting itu adalah memanage ideas teman-teman, memanage ide gitu ya. Nah ini di handphone saya ini saya screen grab, ini ini udah agak lama nih, sekarang udah lebih dari hampir 3.000 bahkan, 3.000 ada kali. Jadi saya udah menyimpan kurang lebih 3.000 foto makanan lebih yang menurut saya bagus, dan kemudian saya juga taruh di sini gitu ya. Nah jadi apa namanya, foto-foto yang menurut saya bagus, yang apa namanya, jadi bahan contekannya saya gitu ya, jadi bahan contekannya kita waktu photoshoot. Jadi biar selalu punya ide yang bagus. Nah jadi apa namanya, teman-teman juga boleh kumpulin gitu kan, foto mana yang bagus di screen grab, Instagram mana yang bagus di follow, di save post gitu kan. Nah jadi biar teman-teman punya koleksi foto-foto yang bagus-bagus, dan ketika kita mau photoshoot kita sudah tahu, oh saya perlunya background warna ini, saya perlunya mangkok warna ini gitu ya. Manage ideas. Kita yang sudah mengerjakan begitu banyak project aja juga tetap kita malah harus punya banyak ide juga gitu. Jadi biar kita nggak mati gaya teman-teman. Nah habis itu kemudian tips untuk food fotografi yang lain gitu ya. Nah properti setting, nyari properti gitu, cari di mana ya, ini ada beberapa gitu kan. Kalau teman-teman ada di Jakarta gitu, Toko Dewi, Fatmawati, Kedaung, Toko Tian Leong, terus Daiso gitu kan. Kalau online, nah ini beberapa yang kita pernah beli gitu ya untuk background dan kawan-kawan. Nah, terus bisa juga beli di AliExpress dari China gitu kan, ada juga yang jual gitu. Tinggal ketik aja mau beli apa, ya. Kemudian teman-teman juga bisa apa namanya, teman-teman bisa juga siapin kayak misalnya bahan-bahan makanan ya, teman-teman bisa beli di Tokopedia juga banyak. Lada putih beli 1 kilo, lada putih yang biji ya beli 1 kilo, kan itu tahan tuh ya kan. Kemudian teman-teman bisa beli apa lagi, kacang kedelai lah, kedelai putih, kedelai hitam. Habis itu teman-teman bisa beli bubuk cabai kering, itu kan tahan lama banget. Nah itu juga bisa jadi properti foto teman-teman. Almond juga bisa beli, biji kopi ya kan bisa beli juga. Nah itu bisa ya, taruh di toples-toples yang warnanya bening ya. Jadi bisa dipakai untuk photoshoot di mana aja. Oke. Nah kemudian ini beberapa contoh foto kita yang lainnya ya. Nah kemudian kalau misalnya teman-teman foto produk itu gimana? Nah teman-teman juga bisa, kalau kita tadi bicara sedikit soal setting background ya kan. Nah kita juga memastikan bahwa produk kita stand out dengan dibanding sama backgroundnya. Jadi kayak ya kalau misal produk kita warna apa, pilih background yang juga warnanya itu menunjang biar fotonya itu produknya kelihatan menarik. Orang gampang mengenali mana produknya, mana backgroundnya gitu. Nah, kemudian juga untuk properti foto lainnya, ya teman-teman mungkin juga bisa mulai dari barang-barang yang ada di rumah dulu gitu. Oke. Nah, itu kira-kira sharing dari saya ya, untuk ya itu kira-kira sharing dari saya untuk yang hari ini. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, itu oke, boleh dipersilahkan. Oh, siap Pak Beri. Iya. Pertanyaan sudah banyak terkumpul ini dari kolom komentar nih Pak Beri. Tapi ya. Terima kasih sekali lagi untuk materinya yang barusan sangat luar biasa. Kita barusan sudah belajar banyak ya ilmu, mulai dari memahami lighting, mulai dari setting dari journey juga, mulai dari belajar properti juga ya. Benar luar biasa, bagus sekali tadi ilmunya yang barusan Pak Beri. Baik para pemirsa semuanya, sekarang kita masuk ke sesi kedua ya, yaitu sesi tanya jawab. Baik, mengingat keterbatasan waktu, saya persilakan dulu untuk 5 orang penanya dulu deh ya. Baik, ini sudah terkumpul dari kolom komentar nih Mas Beri. Baik, pertanyaan pertama mengenai materi yang disampaikan sore hari ini. Pertama dari atas nama Eka Noviansyah, minta tips ambil video atau foto dengan HP tanpa stabilizer kameranya. Mengingat keterbatasan fitur HP ini Mas, adakah saran
untuk spesifikasi HP gitu yang untuk bisa menghasilkan kualitas gambar yang mumpuni, Mas Berry, silakan. Nah, kalau spesifikasi HP, jujur menurut saya HP sekarang itu kameranya canggih-canggih gitu. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir dengan HP ya. Yang pasti teman-teman kalau dengan teknik pencahayaan yang tadi itu minimal dengan peralatan yang sama itu teman-teman udah pasti bisa improve lah gitu. Karena menurut saya pencahayaan itu lebih penting dibandingkan dengan device-nya. Nah, kemudian tapi kalau misalnya ditanya kayak untuk foto pakai kalau untuk foto ya, kalau untuk video ya jujur saya mungkin masih belum gitu benar-benar bisa bahas di waktu yang ini karena itu akan jadi beda sendiri gitu. Kita tadi bahas foto kan. Nah, kalau untuk foto untuk stabil sih sebenarnya cara pegangnya aja sih kalau misalnya untuk untuk kamera handphone ya cara pegangnya ya mesti pegang yang stabil teman-teman. Kalau misal cara handphone yang pegang tuh kayak gini nih. Jadi teman-teman harus digenggam gitu. Ya, dan kemudian pencetlah itu di tangan yang satu lagi gitu. Jangan gini pakai satu tangan, ya. Jadi ini dipegang kayak gini dan kemudian juga pencetnya pakai tangan yang lain. Jadi shootnya pakai dua tangan, teman-teman. Oke. Gitu. Jadi jangan terlalu jauh ya, jangan terlalu jauh tangannya itu ininya dinempelin, gitu, tempelin, gitu. Jadi pakailah dua tangan shootnya, gitu. Jadi akan lebih stabil ya dibandingkan dengan kalau misalnya teman-teman shoot pakai satu tangan. Karena saya juga saya juga selalu upgrade ilmu teman-teman. Jadi saya juga belajar dari berbagai macam gitu. Ada juga yang kelas yang foto pakai iPhone lah segala macem lah ya itu salah satu teknik yang diajarkan cara pegangnya juga tuh ngaruh karena biar nggak goyang ya. Iya. Baik itu pertanyaan pertama sudah cukup dijawab ya. Kalau gitu langsung lanjut ke pertanyaan kedua Mas Berry dari Lexina ya. Mas Berry mau tanya dong kalau misalnya mengambil foto produk yang standar dengan materi Mas Berry barusan, berapakah shutter speed yang aman dan ISO standarnya? Wah, ini pertanyaannya langsung ke DSLR nih Mas Berry ya. Dan background yang paling sering digunakan agar foto makanan jadi kelihatan hangat dan lembut. Langsung dua pertanyaan sekaligus berarti ya. Boleh. Mungkin satu-satu dulu kali ya. Satu dulu ya, mulai dari yang shutter speed dan ISO-nya dulu mungkin ya Mas Berry. Oke, ya buat teman-teman yang udah agak advance gitu kan ya. Untuk teknik yang ngetiknya ya. Nah, jadi untuk settingnya itu biasa kita ya jujur saya sendiri itu orangnya nggak gitu rajin gitu. Jadi saya photoshoot itu selalu jarang pakai tripod karena menurut saya tripod itu agak ribet. Nah, tapi tergantung kebutuhan juga gitu. Kalau kita butuh foto yang banyak, saya jarang pakai tripod. Jadi saya langsung pegang di tangan. Nah, kalau untuk pegang di tangan, ya shutter speed yang aman itu adalah shutter speed di atas 100 pastinya. Gitu, 125 ya itu oke gitu. Pakai tangan masih aman. ISO kalau misalnya ditanya kalau kualitas paling bagus ya harusnya 100. Nah, kalau ISO 100 mau dapat itu ya harus pakai flash gitu ya. Pakai flash. Jadi ISO-nya harus 100 karena paling minim noise gitu teman-teman. Nah, kalau buat teman-teman yang foto pakai natural light ya teman-teman harus perhatikan kalau misalnya memang bukan pakai handphone, pakai kamera ya teman-teman mungkin gunakan F atau bukaan yang paling kecil aja dulu. Nah, kemudian kalau misalnya ISO-nya mau 100, otomatis kalau bisa fotonya pakai tripod. Nah, kayak yang tadi saya sudah jelaskan, buat teman-teman yang saya kasih lihat 2 Instagram itu yang difoto sama teman-teman kita yang dari yang saya interview ya, yang mereka pakai lampu continuous light sama lampu natural, mereka dua-duanya pakai tripod. Gitu. Karena pakai tripod itu akan meningkatkan kualitas lightingnya gitu ya. Karena dengan tripod otomatis kita bisa turunin shutter speednya sehingga ISO-nya akan jadi 100 gitu. Nah, tapi buat teman-teman yang nggak gitu ngerti ya di skip aja nggak apa-apa. Tapi buat teman-teman yang ngerti bahwa sebenarnya kalau prioritas kita photoshoot itu ISO-nya kalau bisa 100. Kemudian itu dulu ISO kalau bisa 100, habis itu ya shutter speed-nya kalau pegang di tangan itu 125, kalau di tripod itu berarti
itu nggak prioritas gitu. Jadi boleh serendah mungkin karena di tripod. Nah, itu kualitasnya akan naik gitu. Iya Pak Beri. Jadi ya ada dua keadaan ya, dengan tripod atau tidak dengan tripod, sepertinya dan iPhone amannya. Oke, ini waktu masih cukup ini untuk satu pertanyaan lagi nih Pak Beri. Dari Deden Hadiansyah. Oke. Jika produk dalam kemasan agar terlihat natural dan gambar menjadi lebih hidup dan menarik, minta tipsnya. Mungkin maksudnya lebih ke begini Pak Beri, karena kan berapa itu misalnya untuk foto produk jika dengan menggunakan stiker berbahan vinil gitu Pak, itu kan lebih ada ke highlight yang tidak dikehendaki seperti itu, ada cahaya yang malah justru menutupi label mereknya yang jadi kurang terbaca atau bagaimana, mungkin lebih ke seperti itu Pak Beri ya, lebih ke bagaimana mensiasati highlight yang tidak dikehendaki gitu. Oke, nah buat teman-teman yang kayak gitu kondisinya, itu kalau kita boleh sarankan sebenarnya perbanyak variasi photoshootnya. Jadi angle, maksudnya gini, treatment dari produknya itu bisa diperbanyak. Ngerti kalau misalnya ada di dalam plastik itu otomatis akan susah difoto, ya kita juga mengalaminya sih gitu kan. Jadi itu udah hukum alam, teman-teman, nggak bisa di ini. Nah paling yang bisa kita lakukan adalah pertama teman-teman bisa bikin cahayanya lebih soft dulu. Ya, lebih soft, dan kemudian lightingnya kalau kita sih kalau untuk produk-produk kayak gini kita pakainya lampu dari samping bukan backlight ya. Nah kemudian lampu dari samping pun tetap akan ada pantulan-pantulan itu. Nah kemudian mungkin teman-teman diffusernya agak dideketin dikit, jadi biar dia itu lebih soft cahayanya, itu bisa juga. Dan kemudian tips yang lain itu adalah teman-teman boleh memperbanyak variasi lainnya. Misalnya contohnya kalau produknya adalah produk frozen food di packing gitu kan. Nah teman-teman juga bisa misalnya shoot scene yang lain gitu. Scene yang lain apa? Misalnya lagi dituang, misalnya lagi taruh isinya dituang ke dalam mangkok gitu kan. Kemudian juga ditaruh di bowl yang bagus tapi ada produknya. Nah produknya kalau misalnya memang tekstur kurang bagus, cahayanya mantul segala macam, udah di-blurin di belakang gitu kan, yang penting mereknya masih kelihatan gitu misalnya. Atau mungkin kalau misal mereknya tetap mau kelihatan ya kan, misalnya stiker mereknya ditaruh di deket bowlnya gitu, jadi orang masih bisa kelihatan mereknya apa gitu. Jadi bisa ditaruh di piring, di mangkok dan segala macam. Jadi treatmentnya itu divariasiin gitu, jangan semuanya pakai plastik juga gitu kan. Jadi biar orang juga kebayang gitu kayak, oh saya kalau udah bawa pulang ke rumah saya sudah bikin, oh jadinya kayak gini tuh gitu. Jadi itu kan juga akan menggugah selera. Dan memang saya anjurkan lebih baik banyakkan kayak gitu, karena kalau misalnya kayak frozen food kan sesuatu yang mungkin ada yang setengah matang, ada yang mentah gitu kan di plastik gitu. Ya udah harus diolah dulu baru di photoshoot, jadi biar lebih keren gitu. Kira-kira. Nah kemudian mungkin gini, tadi saya belum bahas soal editing ya. Nah jadi karena kita ada keterbatasan waktu, tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Di sini saya akan kasih sedikit bonus buat teman-teman. Nah mungkin buat teman-teman yang photoshoot dengan menggunakan handphone. Kemudian teman-teman tadi saya sudah bahas bahannya, dan kemudian teman-teman salah satu yang penting adalah editingnya gitu kalau dia pakai handphone. Nah editing pakai handphone tuh kita ada ngajarin gimana cara editing foto pakai handphone itu dengan menggunakan aplikasi yang gratis tapi hasilnya lebih bagus. Nah teman-teman yang pengen kita sharein ya, teman-teman tipsnya untuk editing pakai handphone itu teman-teman bisa DM kita di IG kita di @jasafotojakarta. Ini saya coba kasih lihat lagi, tadi saya lupa. Nah IG kita ya. Ya ini @jasafotojakarta. Teman-teman bisa DM kita aja ya, ketik aja editing gitu. Editing spasi nama teman-teman. Ya, editing spasi nama teman-teman. Nanti kita akan sharekan ya gimana tips untuk ngediting video itu, ngediting foto teman-teman itu pakai handphone, dan hasilnya bagus-bagus teman-teman, keren banget hasilnya. Nah jadi beberapa murid kita juga udah mengaplikasikan ini gitu ya. Dan kemudian buat teman-teman yang memang pakai DSLR gitu kan, nah teman-teman yang pakai DSLR juga bisa karena gini, kita juga
pakai Photoshop pakai DSLR, tapi kita juga tetap ada editing pakai handphone gitu. Karena nggak selalu kondisinya ideal kita punya waktu untuk ngedit di depan komputer. Dan kalau misalnya kita pakai gambarnya cuma di Instagram, ya sebenarnya buat saya ya saya lebih praktis ngediting pakai handphone gitu ya. Nah itu mungkin ya buat teman-teman yang kalau misalnya memang perlu ya nanti kita akan sharekan gitu. Cukup DM kita aja. Oh, karena ini pas sekali nih Pak Beri, ada satu penanya, Irfan Muhammad, dia menanyakan bahwa untuk edit food fotografi aplikasi Android apa yang recommended? Pas banget ini yang barusan Pak Beri bahas ya. Nah, nanti yang dijelaskan itu adalah editing itu dengan menggunakan dua aplikasi ya. Salah satunya itu adalah Snapseed. Snapseed salah satunya paling powerful gitu. Ya, teman-teman bisa install itu Snapseed. Dan mungkin saya akan sedikit memberikan clue ya, teman-teman. Nah, ini kita akan coba, kita akan lihat ya. Nah, ini fotonya itu pakai handphone dan kemudian diedit pakai handphone, teman-teman. Gitu. Ya, ini foto pakai handphone dan edit pakai handphone. Jadi itu bisa, gitu. Jadi bukan impossible, teman-teman, bisa, gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, gitu. Jadi ini juga kita tes dan ternyata bisa, teman-teman, gitu kan. Nah, jadi teman-teman ya yang penting dari lightingnya teman-teman kalau udah paham ya maka photoshoot itu nggak sulit, teman-teman. Dan kalau untuk teman-teman yang pakai handphone editing itu lumayan gampang. Biasa sekali ya. Ya, ini dengan headset yang tadi Pak Bir bilang ya. Ya, itu ya setting yang kita bilang ya. Kita jelaskan dengan kalau yang tadi kita shoot itu kita pakai lampu neon yang tadi saya jelasin. Iya. Wah, sebenarnya masih banyak lagi penanya yang lainnya nih Pak Beri. Namun karena keterbatasan waktu, sayang sekali kita cukupi dulu untuk kesempatan kali ini ya. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian Basnas Microfinance Online Class hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Pak Beri yang sudah berbagi banyak sekali ilmunya kepada kita semua. Oh iya, boleh Pak Beri, untuk para pemirsa yang ingin mendalami lagi ilmu teknik fotografi gitu, kira-kira dapat mengunjungi atau mengontak kemana gitu Pak Beri ke jasa fotografi? Teman-teman, kita juga ada buka kelas online sebenarnya. Jadi teman-teman yang tertarik untuk join di kelas online kita itu bisa juga, teman-teman DM kita aja, nanti kita kasih linknya, gitu ya. Nah, di kelas online ini itu sudah kurang lebih kita total kelas online kita peserta sudah lebih 200 peserta lebih, itu tersebar dari seluruh Indonesia juga. Dan di sini menariknya adalah teman-teman dapat materinya. Dan kemudian teman-teman bisa akses materi dari handphone juga. Jadi teman-teman bisa akses dari mana aja sebenarnya dari handphone. Teman-teman bisa buka materinya, itu ada kurang lebih 5-9 jam materi. Dan kemudian itu lengkap dari foto sampai editing. Nah, terus teman-teman yang praktek itu kita akan masukin ke grup. Nanti teman-teman bisa praktek untuk di-review hasil foto teman-teman gitu. Jadi kita bukan cuma materi tapi ada prakteknya juga. Jadi teman-teman bisa praktek juga di situ gitu. Oh, baik, iya. Bagi pemirsa berarti silakan untuk membuka Instagram @jasafotojakarta, betul Pak Beri ya? Benar. @jasafotojakarta ya, langsung ke direct message-nya aja di sana, silakan. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Beri, terima kasih juga kepada para pemirsa Basnas TV yang sudah antusias sekali menyimak diskusi kita pada kesempatan kali ini. Akhirnya saya Ben Pradana pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.